Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, sekarang eh kita akan ngebahas tentang radius dari alam semesta yang dapat kita amati. Kita mulai dengan Big Bang. Big Bang itu adalah explosion, adalah ledakan yang sangat besar ketika alam semesta terbentuk. Kita itu memperkirakan itu terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Nah, kalau misalnya kita membicarakan angka segitu besar, mungkin ini waktu yang sangat tidak bisa kita bayangkan. Terus, seberapa lama sih itu? Karena itu untuk skala waktu akan dijelaskan di video yang selanjutnya, di video yang lain gitu. Nah, saya juga nggak bisa bayangin sih seberapa lama sih Big Bang ini. Terus saya juga nggak bisa bayangin Big Bang itu secara keseluruhannya sebenarnya seperti apa. Tapi kita akan membahas tentang observable universe, berarti alam semesta yang kita amati. Semua ini bermula dari pengembangan dari suatu titik yang terjadi 13,7 miliar tahun yang lalu. Kita semua tahu kalau dunia ini adalah 3 dimensi. Dan foton paket cahaya. Bentar, jadi misal ini adalah mata kita. Jadi foton yang kita lihat yang terpanjang, yang kita lihat dari teleskop, itu yang paling panjang itu dia sudah berjalan sejauh 13,7 miliar tahun. Could be traveling, berarti mungkin saja dia itu telah berjalan sejauh 13,7 miliar tahun. Itu coba ini gambar. Ini adalah, ini ceritanya ini yang kita lihat. Jadi misalnya kita di tengah-tengah, terus di pinggir ini adalah cahaya yang berasal dari titik 13,7 miliar tahun yang lalu. Billion itu miliar ya. Nah, karena itu jaraknya sangat jauh sekali dan waktunya juga sangat jauh sekali, dan alam semesta sendiri juga selalu mengembang. Jadi kita tuh nggak pernah bilang kalau objek di sini itu. Nah, selain itu, objek yang ada di ujung ini dia itu tidak 13,7 miliar tahun cahaya. Kenapa? Karena kan tadi udah dibilang kalau alam semesta itu selalu berubah, selalu mengembang. Berarti kalau misalnya kita lihat di skala yang kecil, itu tuh pasti udah berubah, udah ada tambahan, meskipun kalau misalnya kita bulatkan itu tetap 13,7 miliar tahun cahaya gitu. Oh iya, terus coba deh, kalau misalnya cahaya diemisikan waktu 13,7 miliar tahun cahaya. Ketika cahaya itu udah diemisikan itu, dan jarak kita sudah dekat dengan titik itu, pasti titik itu udah nggak ada. Jadi misalnya gini, kita menuju jarak 300.000 tahun gini. Ya, ini adalah 300 tahun waktu umur alam semesta. Nah, jadi sebentar. Di titik ini itu juga apa ya? Ini adalah plasma putih panas dari hidrogen. Terus masih ada gelombang radio
magnet. Coba kamu bayangin titik yang di sini dari alam semesta. Misalnya koordinatnya di sini nih. Nah, 2 itu ya. Oke, dah. Terus ini adalah tahap awal dari alam semesta. Misalnya kita hitung jaraknya menjadi 30 juta tahun cahaya. Nah, terus coba bilang kalau misalnya ini ada foto, dia itu mengeluarkan foton dengan frekuensi tertentu. Setelah dia misalnya memancarkan foton, foton itu membutuhkan 30 miliar tahun cahaya untuk melewati jarak segitu. Nah, terus kalau misalnya nih si foton itu dengan jarak 10 miliar tahun cahaya, jaraknya tuh udah berubah. Kan tadi udah dibilang kalau alam semesta itu selalu mengembang. Jadi misalnya nih kayak gini nih, aku gambar lagi di sebelahnya. Tunggu. Jadi gini loh, ketika waktu berjalan untuk melewati sebuah jarak tertentu, pada saat itu juga jaraknya bertambah. Alam semesta selalu mengembang. Jadi misalnya gini, ini adalah setelah 10 miliar tahun. Ini umurnya sini ya, umurnya si alam semesta. Ini 10 miliar. Kok 10 miliar? Salah. 10 juta tahun. Ya, 10 juta tahun. Misalnya di sini ini kita berarti koordinatnya kan udah berubah kan, karena jaraknya tuh berubah. Nah, itu jadi makin jauh kan, karena alam semesta sendiri juga makin besar. Terus foton yang tadi itu tuh mungkin baru sampai di sini, karena alam semesta mengembang, jadi dia jalan jaraknya juga nambah terus gitu. Nah, sekarang jadi si foton itu nggak sampai ke tujuannya. Ini kan jaraknya nih. Misalnya jaraknya ini itu mungkin jaraknya udah bukan 30 miliar, bukan 30 juta tahun, mungkin ini 100 juta tahun cahaya. Nah, kau bisa bayangin kalau misalnya balon deh. Jadi balonnya kan kamu tiup terus tuh. Jadi jaraknya luas permukaan dari si balon itu juga bertambah. Dia akan bertambah terus. Nah, ini kan bentar. Jadi kalau misalnya ini 30 juta tahun, mungkin yang bawahnya bukan 30 juta tahun lagi. Jadi sebenarnya sih yang ditekanin di sini jarak yang kamu ukur sekarang, ketika kamu sudah bisa mengukur itu, pada kenyataannya itu udah enggak lagi segitu. Karena sekali lagi alam semesta itu tuh dia tuh selalu bergerak, selalu membesar seiring berjalannya waktu. Jadi misalnya jadi dia tuh selalu ditarik, selalu membesar kayak balon yang kamu tiup. Ketika dia itu berjalan, jadi ketika sedang berjalan waktu, sambil berjalan, kamu baru sampai di mana, foton itu baru sampai kemana, dia tuh selalu nambah lagi, jaraknya nambah lagi gitu. Jadi
Jadi padahal si foton itu udah bergerak dengan kecepatan cahaya, tapi tetap aja karena jaraknya selalu bertambah, jaraknya selalu membesar, alam semesta selalu mengembang. Jadi jarak yang tadi kita bilang, misalnya jarak ini adalah 10 juta tahun cahaya atau berapa, seiring berjalannya waktu dia tuh selalu berubah koordinatnya. Dia akan makin jauh titik pink sama titik kuningnya tuh akan selalu semakin jauh. Jadi misalnya nih, ini foton ini waktu 40 juta tahun cahaya, 40 juta tahun aja nggak pakai cahaya. Nah, jadi waktu 40 juta tahun kemudian, ini gambarnya, ntar setelah 40 juta tahun, karena alam semesta juga sudah mengembang lagi nih ya, ini jangan bosan ya, karena alam semesta itu selalu mengembang, ini jadi kayak gini, ini titiknya, terus yang kuning di sini, terus yang jarak foton itu jadi di situ. Nah, jadi jarak di antara dua titik ini, waktu dibilang 10 tahun cahaya, ini 10 tahun, 10 juta, 20 juta. Terus yang ini mungkin jaraknya udah 1 miliar. Jadi meskipun jarak itu si titik itu juga makin jauh. Ini jadi 100 juta. Jadi terus jarak ini mungkin 500 juta. Mungkin jarak kedua titik ini adalah 1 miliar. Mungkin, who knows. Jadi ketika si foton itu udah jauh, jadi foton itu sebenarnya jalannya juga udah jauh, cuma kecepatan alam semesta mengembang itu lebih cepat daripada si kecepatan foton. Makanya fotonnya itu gak bisa ngejar alam semesta gitu. Jadi foton yang sudah sampai ke kita, katakan dia itu udah berjalan 13,4 dari titik ujung tata surya. Misalnya ini aku gambar, ini adalah alam semesta yang terlihat. Dia diemisikan dari situ, dari yang pink, dan kita misalnya duduk di tengah sini. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya kita nggak pasti desain. Ini kenapa aku bilang kita itu ada di tengah? Kan itu alam semesta yang terlihat, alam semesta yang dapat diamati. Jadi kita di tengah-tengahnya gitu. Jadi ini misalnya adalah foton dari 300.000 tahun ketika setelah Big Bang itu. Dan benar, jadi kalau si foton itu udah berjalan sejauh 13,7 miliar tahun. Tapi objeknya ini kan selalu bergerak, selalu mengembang. Jadi mungkin jaraknya itu 46 miliar tahun cahaya dari kita. Terus yang mau saya perjelas di sini, objek ini sekarang jauhnya sudah 46 miliar tahun cahaya. Udah bukan 13,7 lagi gitu. Waktu dia mengemisikannya emang 13,7, tapi kan ingat tadi ya, alam semesta itu selalu mengembang. Makanya dan kecepatan mengembangnya itu lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Makanya selalu kayak gitu. Terus kalau misalnya nih, ini ada gelombang microwave, gelombang mikro dari
luar angkasa, itu kan yang diemisikan tuh dari misalnya dari yang kita terima itu tuh eh dari foton yang kita terima itu sudah pergi 13,4 miliar tahun yang lalu. Terus dari itu tuh berasal dari struktur yang primitif. Jadi yang kita amati itu udah purba banget. Itu tuh waktu masih kayak plasma putih gitu. Jadi apapun yang kita see ya, tanpa pakai tanda kutip, yang kita lihat white putih, terus hot panas. Jadi yang kita terima itu yang foton yang kita barusan terima sebenarnya itu adalah foton tentang ini plasma putih panas dari hidrogen, keadaan alam semesta saat dulu, bukan saat sekarang lagi gitu. Terus kita itu seperti yang ini ya, aku jelasin lagi. Yang kita lihat, yang kita terima, yang kita tangkap fotonnya itu bukan foton alam semesta pada masa sekarang, tapi pada 13,4 miliar tahun yang lalu gitu. Ini mungkin kamu agak bingung tentang kenapa sih kayak gini. Nah, ini akan dibahas selanjutnya di video-video selanjutnya gitu. Tapi ingat aja kalau alam semesta itu selalu mengembang. Semoga itu kamu ya bisa cukup mengerti lah ya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.